Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya akan membahas perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk menjadi seorang YouTuber atau selebgram ya, main di Instagram, ataupun di TikTok ya, dari TikTokers. Anda ingin membuat suatu konten, jadi konten kreator, perlengkapan apa aja yang diperlukan. Oke, nggak usah lama-lama, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini, klik tombol warna merah itu. Kalau sudah warna abu-abu nggak perlu diklik lagi, cukup satu kali, dan subscribe itu gratis. Oke, jadi saya akan share nih barang perlengkapan apa aja yang diperlukan untuk menjadi seorang YouTuber, selebgram dan lainnya ya. Tentu saja yang pertama kali yang diperlukan adalah kamera. Kamera itu bisa digunakan paling standar adalah kamera handphone. Handphone sekarang itu sudah termasuk canggih-canggih, kameranya sudah termasuk oke. Pada saat yang saya gunakan sekarang ini adalah menggunakan kamera handphone. Saya menggunakan Samsung S10 ya. Kamera depan, menggunakan kamera selfie karena saya sendiri, jadi supaya bisa melihat diri saya sendiri langsung. Mati saya pakai selfie. Saya tahu pas nggak posisinya. Kalau saya pakai kamera belakang nggak ribet, memang kamera belakang jauh lebih bagus lagi, lebih detail ya gambarnya. Kedua, teman-teman bisa pakai kamera mirrorless atau DSLR. Untuk teman-teman yang memiliki budget lebih ya. Pertama, mirrorless harganya masih oke, sekitar dia kerasa sekitar 4-5 jutaan bisa dapat ya. 6-7 ada juga, tergantung tipe kategori yang teman ambil. Atau teman-teman bisa pakai juga DSLR. Itu lebih tinggi lagi harganya, mungkin sekitar 5 juta ke atas lagi ya. Dan secara ukuran mirrorless lebih kecil, DSLR lebih besar. Biasa DSLR itu gunakan untuk yang lebih pro. Jadi yang menggunakan AUS juga yang cukup mahir. Paling standar banyak juga konten kreator di luar itu pakai handphone atau kamera mirrorless ya. Kalau low budget pakai aja handphone. Handphone sekarang juga sudah masuk oke. Saya juga sering pakai handphone. Untuk video-video saya yang pakai DSLR, saya di video sebelumnya saya ada yang review jalan-jalan ke Bali itu, dan sebelumnya itu saya ada pakai DSLR. Kalau yang kualitasnya nggak begitu bagus, itu berarti saya pakai handphone. Oke. Jadi perlengkapan pertama yang diperlukan pasti handphone. Yang paling wajib itu, paling standar, paling murah, itu paling bagus adalah handphone sendiri. Pakai handphone sendiri. Oke. Kalau untuk teman nggak mau ribet lagi, tiba-tiba suka mobilitasnya tinggi, mau tiba-tiba langsung mau rekam, itu paling enak ya pakai handphone sendiri. Kalau memang memiliki budget, belilah handphone yang cukup bagus. Handphone sekarang banyak ya handphone yang kameranya sangat luar biasa. Nah, memang lebih enak handphone, gampang kita gunakan dan setiap hari pasti kita bawa. Oke. Jadi untuk yang dadakan bisa pakai handphone. Terus sekarang saya lebih suka pakai handphone. Oke. Kedua perlengkapan yang kita perlukan adalah ini ya, mic. Untuk kita bicara, mengapa pakai mic, supaya suara berisik di luar nggak kedapat ya, nggak terekam. Paling standar, paling murah itu bisa pakai handset atau handsfree yang kita miliki. Ini jika kita ngobrolnya sendiri bisa pakai ini ya. Dan ini otomatis sudah dapat setiap kita membeli handphone. Oke. Kedua, bisa pakai mic yang seperti saya gunakan ini. Ini ada kabelnya cukup panjang ya. Dan ini memerlukan baterai seperti baterai jam itu ya. Jam tangannya, tapi ukurannya lebih sedikit lebih besar. Ini merek yang saya pakai ini adalah Boya. Harganya sekitar 100 sampai 250 ke atas ya. Ini enaknya ini bisa dipakai untuk teman-teman yang ingin mendapatkan suara-suaranya lebih detail lagi, itu suara seperti ini, atau suara buka kemasan, atau suara makan, suara kriuk-kriuknya itu bisa dapat pakai suara ini. Tuh, biasa yang konten buat makanan itu pakai ini ya, rata-rata ya. Nah, jika teman-teman berdua ada lawan bicaranya, bisa pakai yang Boya juga ini. Nah, ini yang di dalamnya. Ini ada dua mic ya. Tuh. Jadi untuk dua orang bisa pakai ini. Dan harganya sekitar 200-an kalau nggak salah, apa 300-an. 200 lebih ke atas ya. Dekat 300, tergantung merek. Ini saya juga belinya merek Boya. Ini saya paling standar, banyak digunakannya. Nggak terlalu hal juga ya. Kualitasnya oke lah. Nih. Atau berikutnya itu bisa pakai mic ini. Dulu kalau saya di outdoor saya pakai ini. Jadi kalau untuk yang mau ganti-ganti lawan bicaranya langsung banyak, itu bisa 3 orang 4 orang, mau langsung puter-puter kan,
ribet kalau pakai ini, jepit-jepit, pindah-pindahin. Oke. Jadi saya bisa pakai ini juga mengurangi noise atau berisik yang di luar, termasuk fokus juga. Memang kalau untuk makanan ya, untuk kita dapatin suara lebih detailnya itu kurang dapat ya. Yang pasti setidaknya suara berisiknya nggak begitu kedapat. Jadi fokus pada kita aja untuk aja bicara. Cuman ini pasti taruhnya di dekat kamera karena dia ada tempat dudukannya ya. Oke, atau dipegang juga bisa. Saya kasih tahu perlengkapan berikutnya. Ini harganya, kalau ini saya beli sekitar 600 atau 700. Ini udah lama saya pakai dulu untuk di kamera SLR, mereknya Rode ya. Rode ini termasuk salah satu merek yang banyak dikenal, udah bagus ya. Memang harganya nggak lumayan. Dan berikutnya teman-teman memerlukan, kalau untuk yang sendiri bisa pakai tongsis ya. Tongsis itu paling praktis ya, dan harganya juga terjangkau, paling 100 ribuan, nggak terlalu mahal. Mungkin bisa ada juga di bawah itu. Ini untuk teman-teman yang sendiri bisa dapatkan view angle yang lebih luas di luar ya, outdoor. Jadi nggak perlu merepotkan orang lain, kecuali teman-teman memang 2 orang ya, ada yang bantu. Jadi nggak perlu tongsis. Kalau untuk sendiri, tongsis ini peralatan yang paling murah dan paling oke ya. Ketiga adalah ketiga kali ini ya, tripod. Tongsis, kalau tongsis ya sama tripod nih saya satu kategorikannya ya. Untuk yang bicara sendiri seperti saya ini, saya pakai tripod yang lebih gede dari ini, lebih besar dari ini. Nah, ini tripodnya kecil, bisa pakai untuk kamera handphone dan mirrorless ya. Kalau DSLR saya nggak rekomendasikan, itu terlalu berat. Ini nggak terlalu kuat ya. Jadi bahaya juga untuk perlengkapan kita. Jadi nggak mau dong, gagal menghemat beli tripod yang rusak kameranya. Gampang jatuh ya, kesenggol langsung jatuh atau nggak kuat ya. Jadi bisa jatuh karena ini kecil ya, ini bisa tarik lagi nih. Oke, saya buka kuncinya. Nih. Masuk panjang ini. Ini sudah saya buka semuanya kayaknya. Ya. Ini tinggal puter-puter aja untuk kuncinya. Harganya sekitar 100.000 ke atas ya. Harga pastinya saya lupa. Yang pasti di atas 100.000 dan di bawah 200.000. Oke, ini ya tripod ini, atau tripod yang besar untuk yang kamera mirrorless ataupun DSLR. Oke. Bisa dilihat ini bentuknya nih, warna abu-abu ya. Saya ini pakai merek Exum yang saya beli ini. Dan perlengkapan berikutnya adalah hand grid. Hand grid ini harganya juga terjangkau, di bawah 100.000. Bisa dipakai untuk mic dan lampu LED di atas itu ya, langsung hand grid ini. Jadi saya pakai pada saat setiap kali saya syuting di rumah juga begini. Bisa di outdoor juga bisa. Di outdoor enaknya langsung bisa kita taruhkan ini ya, lampunya atau mic bisa taruh di atas, lebih praktis. Ada tempat pegangannya ini. Perlengkapan berikutnya adalah lampu LED. Teman-teman memerlukan lampu untuk jika kondisi ruangannya lampunya tidak terlalu mendukung. Jadi perlu tambahan lampu, menggunakan lampu LED. Bisa pakai ring LED atau lampu lain, ataupun yang low budget bisa pakai lampu meja belajar yang jika teman-teman sudah ada bisa pakai lampu itu. It's okay. Jadi saya kasih lihat ini ya, di sisa sekarang saya rekam ini pakai lampu LED. Jadi kalau saya matikan seperti ini, nah coba saya matikan ya. Nah, jadi lampunya bisa diatur tingkat kecerahannya juga, jadi ganti warnanya. Ini warna kuning, ganti warna masih ya, oranye kuning sama oranye ya, 3 warna dia. Nah, itu kalau bisa turunin kualitasnya sedikit agak redup ya, ini agak terang. Lampu ini juga sekitar 200.000 kalau nggak salah ya, 200-300 tergantung merek yang diambil dan ukuran juga, karena ada yang lebih besar lagi. Yang saya pakai ini adalah ukuran 26 inch ya, bukan 26 inch, 26 cm. Oke, perlengkapan berikutnya adalah stabilizer. Tongsis yang stabilizer itu ya, itu ada harganya memang lebih relatif mahal, itu di atas 1 jutaan rata-rata ya, tergantung merek yang teman-teman ambil juga.
Digantung kualitas semakin bagusnya itu ya pasti semakin mahal. Kita 1 jutaan untuk biasa teman-teman gunakan untuk yang konten kreatornya berada di luar ruangan, di outdoor ya. Nah itu mungkin lebih bagus untuk hasilnya supaya nggak banyak terlalu gerakan goncangan ya. Itu bisa pakai itu. Tapi kalau belum masih low budget ya pakai tangan aja. Oke. Usahakan jangan banyak gerak atau getaran ya, kayak gitu. Kalaupun nggak banyak gerak itu bisa pakai tripod aja di luar. Oke, masuk lumayan low budget. Jadi perlengkapan kekuatan tadi bisa teman-teman beli di sosial media, di toko online shop atau di toko terdekat di kota-kota masing-masing. Bisa di toko peralatan kamera ataupun mungkin bisa didapatkan juga toko handphone seperti Tongsis ataupun tripod mini itu bisa didapatkan di toko perlengkapan handphone ya. Sekian informasi dari saya. Saya rasa nggak ada lagi ya, cukup aja sampai sini. Teman-teman ingin bertanya bisa di kolom komentar di bawah ini, atau ada teman-teman ada peralatan yang ada lagi lain mungkin bisa diberitahukan di bawah kolom komentar ini. Oh ya, saya hampir kelupaan ini satu lagi. Jika untuk teman-teman yang tiktokers, konten kreatornya main di TikTok, mungkin bisa lihat teman-teman yang di sana kan video-videonya backgroundnya berganti-ganti tuh, atau masukin gambar. Nah, dia pada saat melakukan perekamannya itu atau shootnya itu menggunakan background berwarna hijau ya di belakang itu. Hijau polos ya, jangan yang bermotif-motif, hijau polos. Benar full warna hijau, nggak ada gambarnya motif apapun. Atau biru ya, green screen atau blue screen. Mengapa warna dua itu saya rekomendasikan? Karena dua warna ini tidak ada dalam anggota tubuh kita, tubuh manusia. Jadi itu untuk menghilangkan backgroundnya paling gampang. Dan tipsnya itu jangan menggunakan warna yang kita gunakan pada background. Misalnya warna baju kita maksudnya, kostum aksesoris kita jangan gunakan warna yang sesuai dengan background itu. Jadi kita background hijau jangan pakai ini ya, hijau atau biru juga. Jadi nanti kalau hapus bisa ikut hilang. Nanti body kita transparan. Oke. Jadi bisa menjadi mirip seperti punya kemampuan menghilang ya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa klik subscribe di bawah ini, tombol merah ini. Jika warna abu, nggak usah diklik lagi. Subscribe itu gratis, cukup 1 kali aja. Untuk teman-teman yang suka bisa klik like, nggak suka bisa klik dislike, dan bisa klik tombol share. Bisa share informasi ini kepada teman-teman yang lain juga. Teman-temannya ada yang ingin menjadi konten kreator ya. Sekian dari saya. Untuk video berikutnya, next time mungkin saya akan men-share program apa yang digunakan dan tips-tips untuk menjadi konten kreator ya. Nah, oke. Tapi untuk video berikutnya. Jadi video saat ini sampai di sini dulu untuk perlengkapan, saya jelaskan perlengkapan aja. See you in the next video. Maaf kata jika ada salah-salah ya.